Udah baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai kuliah kita pada malam hari ini ya. Apa kabar, Elvi? Ya Pak, hadir. Senang bertemu Elvi kembali nih. Udah lama nggak jumpa Elvi. Iya Pak. Pekan lalu kemana? KKL Pak. Oh, udah selesai belum? Udah Pak. Udah. Tinggal, iya Pak, tinggal nyusun doang Pak. Berarti udah balik ya? Udah Pak. Udah. Sama siapa kemarin? Sendiri atau sama? Sendiri Pak. Sendiri. Nggak jadi bareng Arthur sama Pian juga nggak jadi. Oh, di mana? Di Di apa Pak? Di Ciampea. Sampai. Ya, berarti tinggal siapa pembimbingnya? Ah, Pak, Pak, Pak apa tuh lupa. RP Pak. Eh, lupa pula sama pembimbing. Untung RP, bukan RP. aku pemimpinnya. Ya, udahlah, mulai disusun lah ya laporannya sih ya. Iya Pak, siapa? Oke. Putri, apa kabar Mbak Putri? Baik, Pak. Gimana di sana, hujan nggak? Enggak, Pak. Nggak ya, cerah ya. Ya, tempat saya juga cerah nih. Alhamdulillah. Fian, apa kabar Fian? Siapa? Alhamdulillah kabar baik Pak. Masih di ujung kandang nih. Masih Pak di kandang Pak kita Pak. Nih. Gimana, sehat-sehat ternakmu? Alhamdulillah Pak sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Belum Pak. kesana lagi saya nih. Monggo, Pengen main lagi nih. Ya, monggo Pak Anggi. Monggo siap. menindaklanjuti yang tempo hari kita ketemu itu. Baik monggo. Anggi. Ya, ya. Kita cari waktu ya, Fian ya. Siap monggo monggo. Anggi. Good. Oke. Abdul Haris Ridwan. Apa kabar Ridwan? Alhamdulillah kabar baik Pak. Sudah selesai juga Kak. Halo. Siap Bapak. Sudah selesai KKL. KKL-nya sudah selesai Pak. Lagi nyusun laporan. Gimana laporan ya? Kemarin di mana KKL-nya? Ya Pak. KKL di mana? PKL-nya di tempat Pian Bapak. Oh, di tempat Fian. Oh, kita ketemu itu ya tempo hari ya? Iya Pak. Waktu Lupa ya. Maafkan aku, lupa. Ya. Kayak pembimbingnya siapa? pembimbingnya Bapak sama Ibu Dewi. Oke. Kalau tadi sih siapa sih Ervi lupa pembimbingnya, ini pembimbing lupa anak bimbingannya ya. Ya. Oke. Ibu Aliana apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat keluarga semua? Alhamdulillah, Pak. Bapak gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Habis ini kita sapa si Anca ya. Anca, Pak. Yang manis, Pak. Anca yang manis, apa kabar Anca? Baik, Pak. Maju-jua. Jujur, Pak. Betul kan aku ya? Bilangnya ya? Betul, Pak. Betul ya, Pas banget maju-jua. kata-katanya. Ya. Eh, gimana harimu tadi? Harimu di tempat kerja, Anca? Ya, biasa aja sih, Pak. Ya, hari-hari biasa. Bisa aja ya. Gak ada sesuatu yang mau diceritakan sama kami di sini? Ah, nggak ada sih, Pak. Nah, nanti kalau ada ceritakan ya. Oke, Pak. Ya, oke. Raihan Majid, apa kabar Raihan? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya Raihan ya? Alhamdulillah sehat. Bumi cerah nggak? Bumi agak mendung Pak. Agak mendung. Ya. Tapi nggak panas ya? Gerah nggak? Paling siang Pak panasnya. Oh, tadi siang. Oh, tempat saya agak gerah nih malam ini nih. Rasanya gitu ya. Ya. RHPP ini siapa ya? Lupa lah saya. Halo RHPP. RHPP.
Nggak jawab. Nih. Anissa sehat ya, Anissa? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Bapak gimana? Alhamdulillah. Boleh kita mulai, Anissa? Kuliah kita? Boleh, Pak. Ya, karena Anissa sudah mengizinkan. Ya, mari kita mulai ya. Baik, saya share dulu materinya. Ya, jadi nama kuliah kita adalah industri peternakan berkelanjutan. Ya, jadi ini materi pertama untuk mata kuliah ini. Ya, jadi sesi pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian dasarnya dulu ya, pengertian dasar industri peternakan berkelanjutan. Jadi materi ini diadaptasi dari ini buku ininya deh, apanya buku pegangannya ya, Sustainable Animal Agriculture, itu tulisan dari apa ini dibacanya I. Kebream ya sebagai editornya. Jadi boleh dicari kalau mau, nanti saya bisa share juga ya. Nah, kita mulai, kita pindah ke slide berikutnya. Kita lihat. Nah, apa itu industri ternakan berkelanjutan? Apa itu pertanian berkelanjutan ya? Nah, jadi ini kalau kita ambil istilah dalam bahasa Inggrisnya, ada kata sustain. Berkelanjutan itu sustainable ya. Nah, jadi sustain itu artinya berlanjut. Teman-teman bisa lihat kan ini ya? Sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Baik ya, jadi sustain itu berlanjut. Kemudian kata sustainability itu ada dua kata, sustain sama ability. Ability-nya artinya kemampuan. Ya, jadi sustainability itu kemampuan untuk berlanjut, kemampuan untuk melanjutkan sesuatu. Nah, atau dalam bahasa Indonesia bisa dipadankan dengan kata keberlanjutan. Sustainability adalah keberlanjutan. Sementara dari sudut pandang ilmu ekologi, sustainability itu adalah sebuah sistem biologis yang tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. Jadi sebuah sistem dikatakan sebuah sistem biologis dikatakan sebuah sistem biologis yang sustainable, yang berkelanjutan apabila sistem tersebut mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. Jadi ada kata kuncinya mampu menghidupi, kemudian ada produktivitas tanpa batas. Tanpa batas ya. Nah, kalau tanpa batas berarti dia tidak stop, dia berlanjut ya. Nah, kita lihat lebih spesifik lagi. Menurut PBB pada tahun 1987, PBB mendefinisikan pembangunan berkelanjutan itu sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang memenuhi kebutuhannya. Ya. Jadi di sini ada dua masa, saat ini dan yang akan datang. Ya. Nah, jadi bila kegiatan pembangunan itu bisa memenuhi kebutuhan saat ini, nah, dan kebutuhan generasi yang akan datang, berarti pembangunan itu adalah pembangunan yang berkelanjutan. Ya, nah, penggunaan sumber daya saat ini disebut berkelanjutan jika tidak mengganggu penggunaannya di masa yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan sustainable atau berkelanjutan. Ya. Nah, sekarang kita kerucutkan, kita sempitkan pengertian itu dengan pengertian pertanian atau peternakan berkelanjutan. Oh, tadi kan pembangunan berkelanjutan ya. Nah, sekarang kita bawa ke sektor pertanian atau subsektor peternakan. Jadi, sustainable agriculture is one that produces abundant food without depleting the earth's resources or polluting its environment.
Nah, jadi ada kata-kata di sini, the one that produces abundant food. Nah, jadi pertanian yang menghasilkan abundant food. Food itu pangan dalam jumlah yang abundant. Abundant itu bukan berkelebihan, tapi dalam jumlah yang banyak ya. Abundant food without depleting the earth resources, tanpa merusak sumber daya bumi atau sumber daya alam atau mencemari lingkungannya. Jadi di situ kuncinya. Sebuah kegiatan pertanian, sistem pertanian disebut sistem pertanian yang berkelanjutan bila sistem tersebut dapat menghasilkan pangan dalam jumlah yang cukup tanpa merusak sumber daya alam dan tanpa merusak lingkungan atau mencemari lingkungan. Ya, jadi ada aspek keberlanjutan di situ. Karena kalau sumber daya alamnya rusak, lingkungannya tercemar, maka sistem pertanian tersebut tidak akan berlanjut. Kalau tidak berlanjut, tadi kalau dibalikan ke definisi di awal itu, dia hanya bisa memenuhi kebutuhan masa kini, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di manusia di masa yang akan datang, ya. Itu tidak akan berlanjut. Nah, di sini sebutkan juga, it is agriculture that follows the principles of nature to develop systems for raising crops and livestock that are like nature, self-sustaining. Nah, jadi pertanian berkelanjutan atau peternakan berkelanjutan adalah pertanian atau peternakan yang mengikuti prinsip-prinsip alam to develop system for raising crops and livestock. Jadi prinsip-prinsip alam membangun sebuah sistem untuk memelihara crops, tanaman ya, dan livestock dan ternak. Jadi alam itu menyediakan sistem bagi tanaman, tumbuh-tumbuhan dan hewan atau ternak untuk hidup dan berkembang, ya. Nah, jadi kalau sebuah sistem pertanian itu mengikuti prinsip bagaimana alam menyediakan segala sesuatunya untuk tanaman dan ternak hidup, tumbuh dan berkembang, nah itulah sebuah sistem yang sustainable, ya, yaitu seperti alam. Jadi sifatnya self-sustaining, ya, self-sustaining. Nah, kalau kita perhatikan, bila tidak ada campur tangan manusia yang mengganggu satu ekosistem pada ekosistem itu akan terjadi satu sistem yang mendukung makhluk hidup di dalamnya itu untuk tumbuh berkembang, ya. Jadi walaupun nanti ada yang mati, nah matinya itu kemudian didekomposisi ya oleh mikroorganisme menjadi pupuk bagi tanaman untuk hidup. Tanaman itu akan tumbuh dan kembang terus menjadi makanan bagi ternak, ya, bagi hewan dan seterusnya seperti itu. Jadi alam itu akan self-sustaining, mendukung kehidupannya sendiri, dan itu akan terus berlanjut, ya, sustainable. Nah, jadi pertanian atau peternakan yang berkelanjutan itu harus meniru bagaimana alam menurture atau memelihara, ya, semua yang ada di atasnya, di dalamnya untuk hidup dan berkembang. Namun definisi tersebut, nah ya, sistem tersebut itu definisi sistem berkelanjutan tersebut, apakah itu sistem pertanian atau sistem pembangunan, sistem peternakan, ya, memiliki beberapa kontradiksi. Jadi bisa disebut dia sistem yang kontradiktif. Mengapa? Nah, ini alasannya di sini. Penggunaan sumber daya tak terbarukan tidak bisa sepenuhnya berkelanjutan karena penggunaannya untuk kebutuhan saat ini pasti akan mengurangi ketersediaannya. Nah, ini depletion ini, ya, depletion itu mengurangi ketersediaan. Jadi kalau sesuatu berkurang ketersediaannya itu sebutnya depleting. Jadi
Kalau sebentar tadi kan ada nih without depleting the earth resources ya. Pada kenyataannya sumber daya yang tak terbarukan utamanya itu akan is depleting from time to time when ketika dia digunakan untuk kepentingan makhluk hidup atau manusia, makhluk hidup yang lain atau manusia. Jadi dia akan mengalami pengurangan ketersediaannya di masa depan. Nah, itu kontradiksi, kan? Kemudian penggunaan sumber daya oleh manusia tidak pernah 100% efisien dan semua sumber daya di bumi pada akhirnya akan habis. Ya, itu kontradiksi juga. Kemudian di dunia ekonomi bahkan dipercaya bahwa sumber daya pada kenyataannya adalah terbatas dan efisiensi penggunaannya merupakan isu yang penting. Di dunia ekonomi kan ada istilah scarcity ya, scarce itu jarang, jadi atau limited, terbatas jumlahnya. Scarce itu berarti scarce amount of something, berarti keterbatasan jumlah sesuatu. Jadi segala sesuatu atau sumber daya di alam ini menurut ilmu ekonomi itu ketersediaannya terbatas. Jadi kalau di ekonomi penggunaan sumber daya itu harus seefisien mungkin. Ya. Oleh karena itu, sustainability itu atau keberlanjutan itu tidak mungkin tercapai, unattainable secara nyata jika hanya didefinisikan sebagai cara sederhana untuk mengonversi sumber daya. Ya. Atau keberlanjutan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai, undesirable, jika hanya dimaksudkan sebagai cara hidup subsisten. Ya. Nah, apa itu subsisten deh? Pernah dengar nggak? Subsisten itu? Ada yang tahu? Apa Pak? Subsisten apa, Anissa? Subsisten. Pertanian subsisten gitu. Atau peternakan subsisten. Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Ada yang tahu? Ridwan, Haris, ada tahu nggak Ridwan? Soal Ibu Ana, Ibu Aliana, pernah dengar istilah subsisten, Bu Ana? Kurang tahu, Pak. Seadanya ya Pak. Seadanya ya. Ya, jadi level subsisten dalam satu sistem pertanian atau sistem peternakan adalah sistem peternakan atau sistem pertanian yang dikatakan levelnya subsisten itu adalah pertanian atau peternakan yang dikerjakan hanya untuk mendapatkan produk untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ya, kalau seorang peternak subsisten itu dia produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, ya. Jadi dilakukan untuk menghasilkan produk atau komoditas seminimal mungkin. Itu subsisten. Jadi bukan dalam level atau skala besar, skala industri, ya, itu skala subsisten. Nah, sebetulnya sebuah sistem pertanian atau sistem peternakan berskala subsisten itu akan lebih menjamin keberlanjutan atau sustainability dilihat dari sudut ekologis ya. Nah, mengapa? Apa maksudnya? Nah, jadi kalau sesuatu atau pengelolaan sumber daya alam itu dilakukan untuk mencapai level subsisten saja, maka penggunaan sumber daya alam itu tidak ekstravaganza atau tidak berlebihan. Nah, jadi seadanya aja, karena kalau sistem itu hanya merupakan level subsisten,
subsisten, maka sistem itu tidak akan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ya, misalnya, tapi kehidupan manusia itu dikatakan kontradiksi. Mengapa? Karena pada kenyataannya ini secara hidup subsisten itu tidak dikehendaki, tidak disukai lah paling enggak ya. Karena manusia ini kan ingin hidupnya lebih nyaman, ya. Saya kasih contoh sederhana nih. Kalau kita bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki saja, kira-kira itu akan sangat murah nggak? Murah, Pak. Murah Pak. Karena kita tidak menggunakan sumber daya terlalu banyak, ya. Kalau Ya. jalan kaki itu kan bahan bakar yang diperlukannya apa? Tenaga. Energi. Jadi untuk kita memiliki tenaga ya paling kita perlu makan nasi, makan sumber karbohidrat yang lain ya, singkong, ubi, itu kan sudah sampai dari satu tempat A ke tempat B yang biasa. Tapi manusia ingin yang lebih nyaman. Berjalan kaki itu kan tidak nyaman ya. Ya, Pak. Capek yang pertama, terus berkeringat ya. Mungkin juga kecepatannya sangat lambat ya, gitu kan. Nah, jadi manusia ingin lebih nyaman. Menggunakan apa? Bertukarlah dia dengan menggunakan alat transportasi ya, transportasi yang sederhana, misalnya sepeda itu bisa membuat perjalanan kita jadi lebih cepat ya. Tapi sumber daya yang digunakan kan lebih, kita perlu bahan untuk membuat sepedanya ya. Memang kalau sepeda tenaganya masih tenaga biologis ya. Jadi bahan bakarnya sama tuh ya, nasi ya, singkong, ubi, dan kopi dan air manis kali ya, atau es. Nah, tapi nanti tetap kepanasan, tetap capek kan. Nah, ingin lebih nyaman lagi, manusia menggunakan alat transportasi yang lebih canggih lagi. Nah, pakailah motor itu menuntut penggunaan sumber daya yang lebih banyak lagi. Ya, dia perlu dikasih bensin, ya. Tapi akan lebih cepat kita sampainya kan, lebih nyaman. Cuman tetap masih kepanasan. Kalau hujan tetap kehujanan kan. Ya, terus manusia berpikir lagi supaya lebih nyaman lagi. Nah, berpergiannya menggunakan alat transportasi yang lebih canggih lagi. Pakai mobil, harganya lebih mahal karena sumber daya yang digunakan untuk membuat sebuah mobil itu lebih banyak. Ya, bensinnya yang digunakan juga lebih banyak lagi, tapi lebih nyaman tentu saja karena tidak kepanasan, tidak kehujanan, ya, bahkan pakai AC lagi mobil ya. Nah, kalau sudah sampai ke bepergian menggunakan alat transportasi yang canggih, yang nyaman, itu bukan subsisten lagi, ya. Nah, karena memang sifat dasar manusia itu selalu ingin memperbaiki kualitas hidupnya, kenyamanan hidupnya ya. Jadi itu kontradiksi yang lain juga. Nah, padahal kalau mau sustainable, berkelanjutan, harus menggunakan sumber daya itu seminimal mungkin supaya tidak cepat habis sumber daya yang digunakan ya. Oleh karena itu, bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Karena itu, kemudian mereka mendefinisikan kata keberlanjutan itu dengan sesuatu yang lebih mungkin dikerjakan.
Nah, menggunakan prinsip yang pertama disebutnya triple bottom line, TBL ya, triple bottom line. Nah, menurut prinsip triple bottom line ini, sesuatu dikatakan berkelanjutan jika ia secara simultan itu terus-menerus dapat menghasilkan kelayakan ekonomi, tanggung jawab atau keadilan sosial, dan kualitas lingkungan. Jadi triple bottom line. Nah, jadi bottom line itu garis, bottom itu dasar. Ya. Triple ini ada 3 artinya. Apa yang 3 itu? Jadi dasarnya harus dia menghasilkan kelayakan ekonomi. Yang kuning ini ya, tanggung jawab atau keadilan sosial, dan kualitas lingkungan. Ya. Ada juga yang menggunakan istilah 3Ps. 3P ya, P-nya itu 3P-nya itu adalah profit, people, and planet. Jadi berkelanjutan berarti dapat secara simultan menghasilkan luaran produk komoditas yang lebih baik secara ekonomi. Itu berarti profitnya tuh yang ekonomi ini. Kemudian lebih baik secara sosial, berkaitan dengan people, masyarakat sekitarnya ya, orang-orang, dan yang lebih baik dalam hal lingkungannya. Nah, lingkungan ini dicerminkan oleh kata planet ini ya, di 3Ps, profit, people, planet. Nah, ya, definisi di atas itu dikembangkan berdasarkan pendapat bahwa seperangkat kriteria keputusan yang berimbang antara tujuan ekonomis, tujuan sosial, dan lingkungan dapat mengubah arah penggunaan sumber daya ke arah keberlanjutan yang lebih baik. Ya. Namun, definisi ini tidak memuaskan para pembuat keputusan. Pembuat keputusan itu ada yang publik, pemerintah, ya, dan swasta, terutama tentang bagaimana triple bottom line atau 3Ps tadi dapat dicapai. Ya. Kemajuan pencapaian tujuan keberlanjutan lebih berkaitan dengan perubahan arah penggunaan sumber daya di ketiga aspek di masa depan, bukan sekedar pencapaian satu hal tunggal yang bersifat tangible atau bisa dirasakan, bisa berwujud ya, bisa dilihat, itu tangible. Selain itu, perubahan satu hal seringkali menjadi penyebab perubahan berikutnya atau perubahan lainnya. Contohnya, zaman batu itu menjadi jalan ke terjadinya zaman besi, dan seterusnya ke zaman logam. Ya, nah, mesin uap memberi jalan ke penemuan listrik. Komunikasi analog menjadi cikal bakal komunikasi digital. Hambatan pemanfaatan sumber daya selalu berubah seiring dengan perjalanan waktu. Oleh karena itu, solusi untuk keberlanjutan selalu juga berubah secara konstan. Ya, jadi maksudnya begini, satu perubahan seringkali menjadi penyebab perubahan berikutnya. Ya. Ini disebutkan ketika mesin uap ditemukan, ya, atau ketika terjadi zaman batu itu ketika semua benda-benda yang diciptakan oleh manusia untuk menjadikan hidupnya lebih nyaman, lebih mudah, itu terbuat dari batu. Misalnya pisaunya dari batu, ya, paculnya untuk mengolah tanah juga terbuat dari batu. Itu kan disebut zaman batu. Nah, terus berjalan, ya. Kemudian manusia menemukan besi. Akhirnya masuk ke zaman besi. Semua dibuat dari besi. Cangkungnya dari besi, goloknya, pisaunya dari besi. Terus berubah ke zaman berikutnya, ditemukan logam-logam yang lain selain besi, selain Fe ya. Nah, ada aluminium, itu Al kan. Ada aluminium maksudnya. Nah, jadi lebih ringan kan aluminium ya, lebih tahan karat. Nah, berubahlah perabotannya terbuat dari, tidak hanya dari besi tapi juga dari aluminium ya. Nah, itu contoh bagaimana satu perubahan
bisa menyebabkan terjadinya perubahan yang lain. Belum lagi mesin uap, ya, dengan ditemukannya mesin uap itu menjadi jalan ke penemuan listrik. Nah, kalau komunikasi dari analog menjadi komunikasi digital seperti pada hari ini, ya. Karena itu konsekuensinya, ya, solusi untuk keberlanjutan harus selalu berubah secara konstan sesuai dengan zaman. Oleh karena itu berkembang definisi lain dari keberlanjutan. Apa itu? Nah, ini disebutkan sustainability is a journey, an ongoing process, not a prescription or a set of instruction. Jadi keberlanjutan, sustainability itu adalah sebuah perjalanan. Journey itu perjalanan, ya. Sebuah proses yang terus berlangsung, ongoing process, not a prescription. Prescription itu resep atau satu perangkat instruksi. Jadi ketika kita bertanya, how do we sustain animal agriculture? Jadi bagaimana kita menunjang animal agriculture, ya, atau peternakan? Nah, we are asking how to manage animal agriculture so that it can be maintained indefinitely and what changes are necessary to accomplish the goal. Jadi ketika kita bagaimana sih kita berlanjutkan peternakan itu atau membuat peternakan itu berkelanjutan? Nah, sebetulnya kita bertanya tentang bagaimana kita mengelola peternakan itu sehingga peternakan itu dapat dikelola indefinitely, terus menerus, ya. Dan perubahan apa yang diperlukan untuk membuatnya berkelanjutan. Jadi harus tetap beradaptasi terhadap perubahan. Kemudian perbedaan kerangka acuan para pemangku kepentingan. Jadi banyak kepentingan yang terlibat dalam sebuah sistem pertanian, dalam sebuah sistem peternakan. Nah, para pengusaha, salah satu dari stakeholder atau pemangku kepentingan, itu cenderung mengutamakan perolehan ekonomi dan profit. Ya tentu saja kalau pengusaha itu orientasinya profit, kan, keuntungan, orientasinya ekonomi. Sementara pemangku kepentingan yang lain memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerhati lingkungan itu pasti akan mengutamakan lingkungan dan bumi. Para pengadvokasi sosial mengutamakan luaran yang berorientasi sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan, kesetaraan, kepedulian, ya. Nah, kemudian setiap kelompok pemangku kepentingan ini memiliki insentif untuk mendefinisikan keberlanjutan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jadi mereka itu pasti ketika mendefinisikan keberlanjutan itu dia akan melihatnya sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing, ya, karena mereka memiliki agenda sendiri. Jadi misalnya seorang pengusaha pasti ketika dia memutuskan untuk membuat sebuah sistem pertanian atau sistem peternakan, usaha peternakan, usaha pertanian, maka dia akan menghitung sedemikian rupa bagaimana usahanya itu akan memberi keuntungan, memberi profit secara ekonomi, ya. Sementara pemerhati lingkungan akan menuntut agar usaha pertanian atau usaha peternakan itu mengutamakan lingkungan dan bumi, tidak mencemari lingkungan, tidak merusak sumber daya alam, ya. Dan para pengadvokasi sosial itu akan melihatnya dari sudut pandang yang lain. Nah, apakah sistem pertanian atau sistem peternakan itu memberi dampak sosial yang baik kepada masyarakat, ya, adil nggak, bisa membawa keadilan nggak, bisa membawa kesetaraan tidak, dan kepedulian, ya.
Nah, ini contoh pada dunia peternakan nih, bau kotoran ternak misalnya ya. Jadi para pelaku usaha peternakan memandang hal ini sebagai bagian yang biasa, yang normal dari suatu proses peternakan dan menganggap keberadaannya merupakan hal yang diperlukan untuk produksi. Jadi kalau tidak dihasilkan kotoran ternak, ya pasti ternaknya tidak tumbuh, tidak berproduksi kan, kata si peternak. Ya. Nah, jadi kalau kita beternak itu pasti akan dihasilkan hasil ikutan berupa kotoran ternak. Betul ya Pian ya? Betul, Pak. Nah, Pian kan pelihara domba tuh, pasti kan ada kotoran domba yang dihasilkan ya. Betul, Pak. Ya, jadi kan nggak ada. Kan kita mengenal istilah FCR ya. Apa itu? Feed Conversion Ratio ya. Nah, kalau di ternak domba atau kambing agak besar lah angkanya ya. Coba kalau di ayam misalnya, ayam broiler, itu FCR-nya berapa sekarang yang dianggap bagus? Bisa FCR serta lupa. lupa? Satu bukan Pak? Satu. Oh ada ya, ayam yang FCR-nya satu ya Nisa ya? Lupa. Lupa. Lupa Pak. Supaya tapi ngerti FCR itu apa kan? Ngerti. Apa tuh? Berapa jumlah Jumlah pakan ternak untuk satu satuan ternak untuk menghasilkan berapa 1 kilogram bobot badan. ya itu gila produksi ya. Misalnya kalau Iya. ayam broiler, ayam potong pasti 1 kilogram bobot badan. Kalau telur 1 kilogram. Kalau susu, kambing, sapi, susu, ya, 1 kilogram susu gitu kan ya? Iya Pak. Ya, artinya. Nah, jadi apa mungkin FCR-nya 1? Kalau 1 artinya apa? Kalau kita ambil contoh di ayam pedaging aja, ayam Pak ayam mengonsumsi 1 kilogram pakan untuk menghasilkan 1 kilogram daging. artinya semua pakan yang dikonsumsinya berubah jadi daging ya, terkonversi Iya. jadi daging. Iya Iya. Pak. Nggak berak dong dia. Salah Pak, lupa berapa ya angkanya, lupa Nah, Pak. jadi mungkin nggak kalau 1? Enggak. Enggak ya, enggak ada. Nah itu kata si peternak ya gimana saya mau beternak tanpa ada kotoran, tanpa menghasilkan kotoran. Ya, pasti ada lah kotorannya ya, karena FCR-nya nggak mungkin 1. Ya, ya kalau ayam broiler sekarang 1, sekian lah. Ya, kalau dulu puluhan tahun yang lalu masih 2, sekian. Tapi sekarang kalau 2 aja udah dianggap tidak efisien tuh ayamnya ya. Udah 1,8 atau 1,7 barangkali sekarang ya. Jadi kalau 1,7 untuk menghasilkan 1 kilogram daging, dia perlu pakan sebanyak 1,7 kilogram. Ya. Jadi intinya kalau kata si peternak ya nggak mungkin kalau nggak ada kotoran. Ya. Nah, sementara para penduduk di sekitar lokasi peternakan itu akan meresponnya dengan membuat peraturan yang membatasi atau menghilangkan bau itu di suatu tindakan yang mengancam para peternak secara ekonomis. Ya. Jadi pasti penduduk kan tidak mau mendapat bau kotoran ternak di sekitarnya ya. Nah, jadi dia akan menuntut si peternak untuk melakukan sesuatu agar kotoran ternaknya itu tidak terlalu banyak, agar kotoran ternaknya itu tidak terlalu bau. Ya. Nah, itu kan menuntut penggunaan sumber daya yang lain. Nah, jadi itu maksudnya mengancam para peternak secara ekonomis. Jadi peternak harus mengeluarkan uang lagi untuk mengelola atau memanage limbah usaha peternakannya ya. Nah,
Jadi, siapakah para pemangku kepentingan yang berkepentingan terhadap konsep keberlanjutan ini? Nah, ini ada disebutkan beberapa. Yang pertama, LSM. LSM itu pihak yang pekerjaannya mengadvokasi solusi. Misalnya, yang level dunia nih ya, ada Greenpeace. Pernah dengar ya Greenpeace ya? Pernah dengar nggak? Kenapa? Nah ya. Nah, kalau WWF atau WWF, Pernah. pernah apa tuh kegiatan WWF itu? WWF lebih ke hewan ya, Pak? Konservasi ya. Iya. Ya, konservasi binatang, hewan buas ya. Nah, gitu. Kalau walki apa tuh walki? Walhi belum pernah dengar, Pak. Kalau masalah wahana lingkungan hidup ini kayak Greenpeace-nya Indonesia lah, tingkat lokal Indonesia ya. Jadi dia sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ya. Nah, jadi ini satu pemangku kepentingan yang concern atau berkepentingan memperhatikan konsep sustainability ya. Kemudian ada badan-badan pemerintah, pembuat kebijakan ya. Kalau di dunia pertanian tentu Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ya. Nah, kemudian lembaga pelaku sertifikasi dan ada institusi pendidikan perumus permasalahan dan solusi seperti perguruan tinggi, pusat penelitian dan pemikiran ya. Nah, mereka semua memiliki kepentingan terhadap konsep keberlanjutan dengan kepentingannya masing-masing tentu saja. Nah, jadi hubungan antar komponen pada keberlanjutan pertanian sangat kompleks. Apa itu pertanian berkelanjutan? Nah, perhatikanlah beberapa pernyataan berikut ini. Nah, ada yang mengatakan sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan atau sustainable animal agriculture atau peternakan berkelanjutan, industri ternak berkelanjutan adalah pertanian atau peternakan skala kecil, skala lokal dan organik ya. Nah, jadi yang seperti itu adalah pertanian berkelanjutan katanya. Sedangkan pertanian konvensional itu bukan pertanian berkelanjutan. Itu ada yang mengatakan, ada yang berpendapat seperti itu. Jadi dari perspektif lingkungan, nah, kalau kita lihat dari sudut pandang lingkungan, pertanian konvensional itu memiliki permasalahan penting yang berkaitan dengan penggunaan input terbatas, sumber daya yang terbatas tadi ya, secara intensif, dan konsentrasi polutan yang potensial. Nah, jadi dari perspektif lingkungan, pertanian biasa atau konvensional itu jadi sumber polusi. Ya. Kemudian juga pengguna sumber daya yang tak terbatas, pengguna sumber daya yang sifatnya terbatas secara berlebihan. Ya. Nah, pada saat bersamaan, pertanian konvensional memberi dampak sosial dan ekonomi yang positif terhadap kebutuhan makanan manusia yang populasinya secara global meningkat pesat. Nah, pertanian konvensional inilah yang menyediakan pangan bagi semua orang dalam harga yang terjangkau, pangan terjangkau untuk semua orang. Selama ini itu kan dihasilkan dari pertanian atau peternakan konvensional, ya. Akan tetapi dampak sosialnya tidak merata. Masih banyak orang kelaparan di seluruh dunia, sementara obesitas menjadi perhatian serius sebagian besar dunia. Kalau kita perhatikan di Eropa, Amerika Utara itu lihat Pak, generasi mudanya semakin kesini itu banyak yang mengalami obesitas. Badannya besar-besar ya. Kenapa? Karena mereka mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebihan. Jadi asupan gizinya itu sudah jauh di atas kebutuhan minimalnya, sehingga banyak terjadi obesitas. Obesitas itu kegemukan kan ya? Betul, Pak. Nah, itu di satu belahan dunia.
Nah, di belahan dunia yang lain yang terjadi adalah kebalikannya. Orang tidak mendapat akses terhadap makanan sumber gizi yang baik, ya. Masih banyak kelaparan ditemukan di bagian dunia yang lain, ya. Nah, ini berlawanan dengan pernyataan di atasnya bahwa pertanian konvensional itu bisa menyediakan pangan yang terjangkau ke semua orang. Tapi pada kenyataannya yang terjadi di dunia ini ada kesenjangan. Yang satu kelebihan energi, yang satu lagi kekurangan energi. Yang kelaparan kan kurang energi ya. Kalau obesitas berarti energi yang masuk melalui makanan dalam tubuhnya itu jauh lebih besar dibanding energi yang mereka gunakan untuk beraktivitas. Kelebihan. Sebaliknya, pertanian skala kecil dan lokal yang oleh sebagian orang disebut sebagai satu usaha pertanian berkelanjutan, ya, dapat dikelola untuk menurunkan intensitas input dan meningkatkan daya tarik konsumen lokal, tetapi kelayakan ekonominya masih marginal. Ya, karena memang kalau skalanya kecil dan sifatnya lokal, itu biasanya dikerjakan peternak atau petani untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, subsisten tadi, ya. Jadi model pertanian ini unggul pada beberapa dimensi keberlanjutan, nih. Kalau yang skala kecil dan lokal tadi unggul pada beberapa dimensi berkelanjutan, terutama dimensi yang berhubungan dengan lingkungan, karena dia tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan, tetapi meningkatkan skalanya agar dapat menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan pangan global memerlukan jutaan petani baru untuk menggantikan yang kedua tadi, yang pertanian komersial nih, yang bisa menyediakan pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang populasinya terus bertambah, ya. Nah, jadi tetapi meningkatkan skalanya agar dapat menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan pangan global memerlukan jutaan petani baru. Jadi supaya bisa memenuhi kebutuhan global diperlukan jutaan petani skala kecil, skala lokal yang baru. Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi keberlanjutan sosial dan ekonomi. Nah, jadi hal-hal di atas menuntut para pemangku kepentingan dalam konsep sustainability atau keberlanjutan dengan hati-hati mempertimbangkan apa yang mereka definisikan sebagai berkelanjutan dan tidak berkelanjutan. Sampai di sini ada yang ingin ditanya, Dek? Halo? Belum, Pak. Tidak ada? Belum, Pak. Jadi, tapi bisa ditangkap ya maksudnya ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi bukan menyelesaikan, tapi mengelola. Maksudnya apa nih? Nah, dengan karakteristik permasalahan tentang konsep berlanjutan seperti diterangkan sebelumnya, yang dapat dilakukan itu bukan menyelesaikannya, tetapi mengelola. Jadi bukan solusi yang dicari, tapi meningkatkan manajemennya, cara pengelolaannya ya. Jadi dua set keluaran yang harus dikelola adalah keluaran sistem, komponen sistem harus digerakkan ke arah yang diinginkan. Arahnya harus berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian keluaran proses, para pemangku kepentingan harus diikut sertakan dalam proses dan mereka harus ikut serta dengan cara yang memungkinkan sistem berubah ke arah yang positif tanpa harus menjalankan veto-nya terhadap hal yang negatif. Ya. Jadi pengelolaan dua luaran ini dapat dimulai dengan penetapan tujuan goal bagi keduanya. Untuk sistem, tujuan yang dibuat harus dengan jelas memberi indikasi tentang gerakan 3P ya yang ditargetkan dalam sistem. Untuk proses,
tujuan yang dibuat harus dengan jelas menyebutkan siapa yang akan dilibatkan dan bagaimana mereka akan dilibatkan bersama-sama. Dua hal lain yang harus ada adalah pengetahuan baru dan manajemen inovasi. Ini peran pengetahuan baru, ini keilmuan transdisiplin. Ya. Nah, peran pengetahuan baru sekarang. Apa peran pengetahuan baru dalam pengembangan pertanian berkelanjutan? Ya. Pengetahuan baru penting dikembangkan agar proses dapat dijalankan. Pengetahuan baru yang dikembangkan harus mendapatkan kepercayaan, trust, ya, dan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan agar para pemangku kepentingan tidak mengedepankan kepentingannya masing-masing yang besar kemungkinan saling berbeda. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam pengembangan pengetahuan baru dan inovasi. Nah, ada keilmuan yang transdisiplin. Nah, institusi pengetahuan dan para cendekiawannya memiliki peran penting dalam mengelola keberlanjutan. Jika mereka mengerti bagaimana riset dapat memberikan manfaat pada sistem dan proses. Namun, riset yang memberi manfaat kepada pengembangan konsep keberlanjutan bukan riset yang dilakukan dalam konteks ilmu normal atau disiplin tunggal. Pendekatan multidisiplin diperlukan untuk menciptakan pengetahuan dan inovasi untuk mengubah arah sistem dan proses. Semua ilmuwan dari disiplin ilmu alam, sosial, dan humaniora diperlukan ya dalam membangun satu sistem yang berkelanjutan. Bahkan yang diperlukan adalah pendekatan transdisiplin ilmu. Ilmuwan berbagai disiplin ilmu secara kolektif menciptakan pengetahuan baru bersama-sama. Lebih dari sekedar pendekatan multidisiplin, mengumpulkan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Karena multidisiplin berarti mengumpulkan para ilmuwan dari berbagai disiplin. Tapi kalau transdisiplin, nah jadi mereka bekerja bersama-sama secara kolektif. Lebih jauh lagi, yang diperlukan bukan hanya riset transdisiplin, tetapi adalah kecendekiawanan transdisiplin penuh, full transdisciplinary fellowship, dengan menggabungkan riset transdisiplin dan jangkauan transdisiplin dan kelibatan para pemangku kepentingan sebagai mitra dalam proses kreatif. Ini nanti harus dibaca berkali-kali lagi ada ya untuk mendapatkan intinya maksudnya apa ya. Jadi sebetulnya intinya adalah ya, intinya kita sampai pada bagian akhir dari kuliah kita pada malam ini ya.